Hai teman semua, dimanapun kalian berada. Saya ingin bercerita tentang bagaimana saya tiba di Turki ini. Dan saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman saya yang mungkin ada rencana mau ke Turki. Lalu saya datang ke sini 4 tahun yang lalu ya. Terus sebelum menikah kami mengurus di KBRI, surat-surat semua diminta oleh KBRI, surat pengantar untuk menikah, tidak ada halangan untuk menikah, surat SKCK, tanda pengenal, akta lahir, KTP, dan nomor telepon yang ada di Indonesia, maksudnya nomor keluarga yang bisa dihubungi supaya didaftar di KBRI. Kebetulan karena daerah tempat tinggal kami ada di Aiden, jadi tempat kami untuk melapor yaitu di KBRI Ankara. Teman-teman, maksud saya untuk menceritakan pengalaman ini bukan maksud untuk menghakimi siapapun ya, cuman maksud saya sebagai pendatang di negara ini, kami tesyukur dari maaf saudara, ada teman yang kasih kue sama Daniel. Nah, bukan saya mau menghakimi ya, karena begini saudara, ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin ya kali ini kan semarak kawin campur ya, apalagi pria Turki itu banyak melirik ke wanita Indonesia. Cuman ada juga laki-laki Turki itu yang hanya ingin mempermainkan wanita Indonesia. Saya sebagai wanita Indonesia, sebagai anak bangsa yang sudah bolehlah dikatakan mengerti dengan keadaan di sini, saya juga punya rasa tanggung jawab untuk memberitahu yang sebenarnya, mengingat begitu banyak hal-hal tragedi yang terjadi di Turki ini, khususnya wanita yang datang ke Turki untuk menikah, dan ada juga yang bermasalah dengan pekerjaan. Mereka diiming-imingi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik melalui agensi, tetapi ternyata mereka hanya diterlantarkan. Bahkan ada di bandara yang berhari-hari tidak bisa pulang, tidak makan. Mereka datang dan mereka tidak ada yang jemput. Oleh sebab itu saudaraku, saya ingin memberitahu, saya ingin bukan mengajar, tetapi saya ingin memberitahu informasi. Sekiranya informasi ini saudara bisa mengerti, supaya datang di sini itu tidak sia-sia, ada tujuan yang pasti. Kalau saudara ingin datang sini untuk bekerja, pilihlah agensi yang betul-betul terpercaya. Jangan percaya iming-iming yang muluk-muluk. Agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang di luar dari sebenarnya, hanya sebagai obat telinga ya saudara. Jadi saudaraku, kalau yang kalian mau datang ke sini untuk bekerja, uruslah surat izin kerja untuk kalian. Jangan pernah mau datang kalau hanya dijanji ingin dibuatkan ikamet di sini. Karena untuk saat ini pendaftaran ikamet itu sudah dibatasi. Tidak heran kalau banyak yang mengajukan ikamet izin tinggal di sini untuk tinggal dan mereka lakukan untuk bekerja. Banyak ditolak saudara, kecuali pengurusan ikamet orang yang sudah menikah dengan warga negara Turki ini.
Nah, kembali kepada tujuan awal bahwa yang mau menikah, kenalilah siapa pasanganmu. Entah kalian LDRan selama sekian tahun, terus karena mungkin situasinya tidak memungkinkan untuk menikah di Indonesia dan rencananya untuk menikah di Turki, kiranya kalian betul-betul pahami sifat karakter pasangan kalian. Kalian tahu, laki-laki zaman sekarang hanya manis di mulut. Manis kata-katanya kalau lagi di telepon. Tetapi faktanya banyak yang disia-siakan. Jadi tolong kenali pasangan kalian. Mantapkan hati kalian untuk menerima segala risiko apapun itu. Kalau kalian punya pasangan yang baik, bersyukur. Nah, yang jadi masalah kalau laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Kasihan kalian. Kita merantau di negara orang jauh-jauh, apalagi harga tiket sekarang sangat mahal. Jadi hati-hati ya. Datang ke sini mau menikah, bagi kalian yang mungkin muslim, menikahlah secara resmi yang harus ditempuh. Setelah itu boleh menikah secara imam. Sebab kalau di negara ini imam itu tidak resmi, tidak diperbolehkan menurut yang saya tahu di daerah di mana saya tinggal. Jadi harus menikah secara resmi negara, secara perkawinan negara itu yang sah. Jadi besok-besok tidak diinginkan sesuatu yang terjadi, entah penyiksaan atau penelantaran bagi kalian. Jadi kalian bisa melapor di KBRI, bisa minta perlindungan. Jadi kalian bisa dilindungi karena kalian datang ke sini dengan ada maksudnya sesuai dengan peraturan, tidak ilegal, ada peraturan. Jadi kalau kalian kenapa-kenapa, pihak KBRI akan menolong, memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Kasihan juga pihak KBRI begitu banyak mengurusi orang-orang dari Indonesia yang tidak mau dengar-dengaran. Ada beberapa grup sudah sampaikan, jangan datang ke Turki kalau ingin bekerja, kalau tidak punya izin tinggal ataupun tidak punya izin kerja. Sebab negara Turki dengan Indonesia tidak mempunyai perjanjian untuk menerima TKI. Jadi saudaraku harus hati-hati. Jangan karena cinta buta, jangan karena hati yang berbunga-bunga, hati yang terpesona, logika tidak jalan. Jadi mari saya sebagai saudara kalian, sama-sama kita anak bangsa, harus saling mengingatkan. Saya tidak ingin hanya sekedar melihatkan yang indah-indah, tetapi saya ingin bercerita fakta yang terjadi di lapangan, agar supaya kalian jangan terbuai oleh mungkin ada yang hanya memperlihatkan indahnya di Turki, menikah di Turki, segala rupa, segala tete bengeknya. Tetapi fakta yang terjadi tidaklah seindah apa yang dipertontonkan, seperti sinetron. Jadi tolong himbauan ini diperhatikan. Tidak ada sedikit pun maksud saya untuk menghalangi kalian mau datang ke sini menikah atau bekerja. Ya itu urusan kalian. Tetapi saya punya rasa tanggung jawab. Karena melihat pengalaman saya yang begitu banyak, kasihan saudara-saudara kita perempuan-perempuan dari negara kita yang terlantar. Ada juga sih yang baik, syukur ya. Tetapi ada beberapa persen juga dari teman-teman kita yang menderita, maju kena mundur kena, mau kemana lagi, mau kemana minta tolong. KBRI tidak bisa menolong begitu sedalam terlalu banyak, karena kedatangan kita juga di sini tidak resmi. Jadi pihak pemerintah dari Indonesia tidak bisa menolong karena posisi kita yang salah. Jadi mari, sebelum saya akhiri video saya kali ini, sekali lagi tolong
Kalau ada yang memberitahu, entah itu melalui grup-grup yang di Facebook tuh, tolong dipercaya saudara-saudara. Di Turki ini lagi krisis, lira sangat turun. Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Biaya hidup di sini sangat tinggi, gaji menurun, gaji tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dolar, sekarang dolar di sini 18.000, 18 tele. Kalau dirupiahkan itu sekitar kurang lebih 17.000 rupiah. Nah, sebelumnya gaji para TKI yang kerja di sini itu tinggi lumayan. Mereka sebagai nani, pengasuh, beres-beres rumah. Nah, itu mereka gajinya lumayan, bayar pakai dolar. Tetapi sejak krisis moneter yang terjadi di negara ini, banyak pengusaha-pengusaha ataupun yang membutuhkan pekerja orang dari luar itu berpikir untuk membayar mereka dengan dolar. Kecuali mereka yang punya skill spa, mereka kerja di hotel ataupun chef. Jadi itu yang lebih bagus dari pekerja yang lain. Bukan berarti saya mengecilkan pekerja yang lain ya, maksud saya kalau mau bekerja datang ke sini yang lumayan gajinya itu yang kerja di hotel. Kalau yang seperti pengasuh, beres-beres rumah, yang saya tahu itu sekarang dibayar pakai lira, dan itu sangat kecil jika ditukar dengan uang Indonesia. Karena sekarang itu mata uang Indonesia lebih tinggi dari lira. Tidak seperti sebelumnya ya, lira lumayan lah. Waktu 5-4 tahun yang lalu itu lumayan lira, sekarang kasihan. Jadi mari kita berdoa juga supaya negara ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Mari saudara, sekali lagi percayalah kepada teman-teman kalian yang begitu perhatian sama kalian. Jangan kalian itu dikasih nasihat, kalian berpikir kalau memang di Turki itu lagi tidak baik-baik saja, kenapa kalian bisa tinggal di situ? Ya, kita bisa tinggal di sini, kita bisa bertahan di sini karena sebagian dari kita di sini sudah menikah secara resmi. Kami punya izin tinggal yang resmi. Jadi kami bisa menetap di sini. Yang kasihan itu yang tidak punya ikamet, yang ilegal. Itu kasihan. Sekarang sudah diperketat. Setiap rumah-rumah ada petugas mencari, ada kayak banjir. Kalau ada, dia ditangkap dan ditahan. Kalau didapat, sekarang seperti itu ya teman-teman. Oke. Selamat siang waktu Turki. Bye-bye.